jadi di sini kita akan wawancara langsung mboknya. Untuk yang pertama itu, kok mbok apa sih yang mendorong mbok itu untuk jualan? Awalnya sih kan mau dapet tuh kerja di rumah sakit, habis itu covid udah mencoba kerjaan apa gitu, udah tercetus lah istilahnya. Awalnya satu meja kecil nyoba istilahnya jualan es, tapi dikit variannya dulu gitu. Habis itu kok lama kelamaan rame nambah lah istilahnya menu yang lain gitu. Setelah itu lagi rame nambah dah kayak misalkan goreng-gorengan tuh, goreng-gorengan dan semuanya dah. Baik, untuk pemilihan lokasinya kok mboknya bisa milih di sini, Mbak? Di sini pertengahan pemukiman gitu. Jadi kalau misalkan orang tuh ke selatan, ke utara tuh jadi dekat ke sini gitu. Dan gampang juga nyarinya. Oke Mbak, kan dari udah lama nih Mbak buka usaha ini. Dari Mbaknya sendiri itu ada nggak sih kendala yang terjadi dalam usaha ini? Ada sih. Yang pertama itu dari bahan baku. Kayak misalkan semangka melon tuh kan nggak setiap hari harganya sama. Bisa aja berubah-berubah tergantung musim buah itu tersebut. Habis itu kayak persaingan ada di sini, misalkan kayak di sebelah tuh ada yang jualan kayak jualan es tuh dengan harga yang sama, bahan sama, semuanya sama gitu. Habis itu yang ketiga kayak cuaca. Misalkan kalau cuacanya panas, banyak yang beli gitu. Karena kan semuanya haus pasti gitu. Iya. Yang kedua kalau misalkan cuacanya dingin, agak sepi gitu. Sepi. Habis itu yang keempat itu kayak ketahanan produk. Misalkan sekali beli jelly itu kan bisa aja kalau taruh misalkan di kulkas bisa aja bertahan berhari 3 sampai 4 hari gitu lah. Kalau misalkan enggak, biasanya 1 sampai 2 hari. Buah juga gitu. Kalau misalkan bagus cara naruh gitu istilahnya. Bagus dia buahnya, kalau enggak bengek kayak gitu, biar nggak rugi sih gitu. Oke, dari kendala yang Mbak alami ini ada nggak sih solusi dari Mbaknya sendiri untuk setiap kendala yang ada? Kayak penyimpanan itu udah yang kayak tadi itu. Kalau misalkan kita bagus naruhnya ya bagus gininya buahnya untuk dipakai besok gitu. Kalau masih sisa, habis itu kayak membangun kepercayaan nih. Kayak misalkan di sini kan 100% lah anggap orang itu takut dengan yang namanya sari manis. Iya. Kalau minum aja sari manis dikit gitu, pasti dah kayak sakit tenggorokan gitu. Habis itu udah sih itu aja kendalanya. Oke, untuk penjualan Mbak per hari ini berapa sih Mbak ngabisin? Berapa cup biasanya Mbak ngabisin untuk setiap penjualan Mbak per hari? Tergantung sih ya, kayak yang tadi tak bilang tuh. Kalau cuacanya bagus panas gitu 100 ke atas tuh tembus istilahnya. Kalau misalkan kayak cuaca gini tuh paling di bawah 100 gitu. Tapi kalau misalkan untuk mengganti misalkan kayak kerugian gitu istilahnya, enggak sih kerugian, biar nutup aja istilahnya, kita tambahin kayak makanan kayak gorengan sosis kayak gitu tuh, untuk kayak misalkan makanan panas gitu lah istilahnya. Kalau udah ke es itu kan kalau dingin nggak ada orang tuh nyari gitu. Kita nyari yang hangat-hangat ya. Betul. Oke, dari penjualan Mbak ini nih sistem produksi yang seperti apa sih yang Mbak gunakan untuk setiap penjualan Mbaknya sendiri? Yang pertama itu manual itu kayak potong-potong jelly, potong-potong buah itu masih manual. Ya. Yang kedua itu semi otomatis. Jadi kalau dulu tuh kan masih pakai serutan yang tangan itu. Iya. Sekarang udah pakai penyerutan yang pakai listrik, sama pakai blender. Di usaha mbok ini ada sistem produksi apa sih yang mbok gunakan? Ada. Yang pertama itu manual. Manual itu kayak potong-potong jelly sama potong-potong buah itu masih manual kayak gitu. Abis itu yang kedua yang semi otomatis. Kalau dulu tuh kan masih pakai penyerutan yang pakai tangan gitu kan. Kalau sekarang itu udah canggih istilahnya, udah pakai penyerutan yang pakai listrik gitu. Lebih gampang jadinya dan lebih cepat.
sama pakai blender gitu aja sih. Nah untuk bahan-bahan ini kan terdiri dari beberapa komponen ya, biasanya itu Mbak dapatin dari mana? Tergantung sih ya, kalau misalkan buah itu ada kita beli di ini apa namanya tempat jualan buah kayak di pasar kayak gitu, jelinya juga di sana. Sering juga kalau misalkan tidak ada di sana, sering juga buat sendiri pakai jeli-jeli Nutrijel kayak agar-agar kayak gitu. Kalau misalkan kayak bahan-bahan yang lain itu alat-alatnya istilahnya kayak sendok kayak gitu tuh tempatnya ada tempat beli juga gitu kan. Ada tempat khusus untuk dagang plastik itu ya betul. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke proses pembuatannya. Nah, ini ya contohnya kalau es buah tuh. Yang pertama kita pakai jeli hijau, merah. Ini namanya biji nih. Nih, biji sama cincau. Jadi ini semangka. Tinggal dipotong aja manual ya. Ini melon juga manual. Setelah itu untuk serutan es yang semi otomatis itu langsung ditekan aja. Udah. Kita tambahin gula Biasanya untuk pembuatan es buah sendiri berapa sendok sih gulanya? 2 sendok aja. Untuk satu es buah. Ya. Ini nggak pakai gini kok, nggak pakai sari manis. Pure dari gula